واللواء المعقود وشفاعة عظمى يوم الشهود مولانا محمد حبيبنا محمد وطبيبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة تجعلني بها عالما نافعا صالحا مخلصا مباركا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, wabil khusus Kiai Haji Abdurrahman, dan juga pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Mengapa saya katakan majlis ini majlis yang mulia? Karena di majlis inilah kita bersalawat dan memuji junjungan kita Maulana Muhammad. Dan alhamdulillah, kita bersama-sama di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, di mana sejarah mencatat bahwasanya di bulan Rabiul Awal lahirlah manusia pilihan Allah, lahirlah manusia kekasih Allah, lahirlah manusia yang diutus oleh Allah, lahirlah Nabi kita, pemimpin kita Maulana Muhammad. Kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, datang bulan Rabiul Awal, tergugat hati kita untuk mengenang akan sejarah-sejarah yang terjadi pada pemimpin kita Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya teringat sebuah hadis, di mana hadis ini pernah diutarakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Muslim Al-Qutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Al-Habib Abdullah menerima hadis ini dari ayahandanya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih menerima dari gurunya di Fes, Maroko, Afrika Barat, dan terus isnad hadis ini bersambung dari satu guru ke guru yang lain sampai kepada babul ilm al-imamul masyarik wal magharib al-imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yawma miladi 'aidakum fasallu wa sallimu alayya fihi tanalu syafa'ati yawmal qiyamah. Jadikanlah hari kelahiranku sebagai hari raya kalian, maka bersalawatlah kamu sekalian dan ucapkanlah salam kemuliaan fihi, di hari tersebut, tanalu syafa'ati yawmal qiyamah, maka kamu akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin kebanyakan orang berbahagia dengan datangnya hari raya Idul Fitri atau dengan datangnya hari raya Idul Adha, tetapi ketika datangnya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasul Maulana Muhammad, biasa-biasa saja. Mungkin karena mereka lupa dan lalai bahwasanya tidak akan ada hari raya jika tidak dilahirkannya Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Mari kita jadikan bulan Maulid ini sebagai bulan taubat kita kepada Allah. Sebab apabila kita bertaubat melalui pintunya Nabi Muhammad, saya yakin taubat kita akan diterima oleh Allah. Dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sebagai penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Sebab hanya inilah satu-satunya amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah ila yaumil qiyamah. Mengapa bacaan salawat kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah? Karena takriman wa ta'ziman li habibina Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mengagungkan Nabi kita Maulana Muhammad. Bahkan disebutkan di dalam syair, adimus salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna baina al-qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Senantiasalah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena salawat kita pasti akan diterima dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Amal-amal kita itu antara diterima atau ditolak kecuali bacaan salawat kita kepada Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Marilah para hadirin, marilah kita untuk tetap hadir di majlis-majlis seperti ini, tetap istiqamah membaca salawat kepada Nabi Muhammad, karena kesulitan hidup kita akan diangkat oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, man asurat alaihi hajatu falyukthir min as-salati alayya fa innaha takshifu al-humum wal-ghumum wal-kurub wa tukthiru al-arzaq wa taqdi al-hawaij. Barang siapa mempunyai hajat yang sulit, maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya salawat bisa menghilangkan kesusahan, kegelisahan, kesulitan-kesulitan, memperbanyak rezeki dan terkabulnya semua hajat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, nanti di akhirat kelak tidak ada satu manusia pun yang tidak butuh dengan pertolongan Nabi Muhammad. Semua butuh dengan pertolongan Nabi Muhammad. Tidaklah selamat seseorang dari neraka Jahannam kecuali orang tersebut mendapatkan syafaat dari Maulana Muhammad. Yang mempunyai syafaat yang azma hanalah Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Al-Masyarik wal-Magharib, Al-Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, yang tidak lain menantu Nabi Muhammad, sepupu Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, yang berjuang membela Nabi Muhammad dan hatinya penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad. Beliau pernah mengatakan, laula Muhammad ibni Abdullah lakunna fil hawiyah. Jika seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka kita semua akan berada di neraka hawiyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menceritakan sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad atau mengungkapkan keistimewaan tentang Nabi Muhammad, tentu kita tidak akan mampu. Adanya kitab-kitab maulid, baik itu Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Qasidah Burdah, Maulid Simtud Durar, atau kitab-kitab yang menceritakan siratun Nabi, itu hanya sebagian dari kemuliaan Nabi Muhammad. Karena menurut Al-Imam Al-Qurtubi, jika seandainya seluruh ulama bainal masyarik wa magharibiha mengarang kitab yang menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, tentu itu masih belum cukup. Karena pada hakikatnya yang mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad secara keseluruhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah
لا يعرف بفضائله صلى الله عليه وسلم إلا الله. Tidak ada yang mengetahui keistimewaan Nabi Muhammad secara keseluruhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana pujian Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam ayat lain beliau menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan masih banyak pujian-pujian Allah yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin, coba kita renungkan, apakah masih ada pujian yang lebih indah dari pujiannya Allah terhadap Rasulullah? Tentu tidak ada para hadirin. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita, pemimpin kita, Sayyidul Mursalin, Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, kalau kita membaca sejarah tentang Nabi Muhammad, tentu kita pasti akan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mencintai Rasulullah seperti cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama, ma ra'aitu ahadan yuhibbu li ahadin ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Tidaklah aku melihat seseorang yang mencintai seseorang seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagaimana dikisahkan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama sahabat Thauban. Begitu cintanya sahabat Thauban kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai beliau tidak bisa makan, tidak bisa minum sebelum memandang wajah suci dan wajah mulia Maulana Muhammad. Pernah selama beberapa hari beliau tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, sehingga muka Thauban pucat, badan Thauban kurus. Dan ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai sahabatku Thauban, mengapa wajahmu pucat, badanmu kurus, dan raut wajahmu tampak sedih? Lalu sahabat Thauban pun mengatakan, ya Rasulullah, saya takut di akhirat kelak tidak dapat berjumpa denganmu. Walaupun aku ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, tetapi sungguh beda ya Rasulullah. Aku berada di surga yang tingkatan paling rendah, sedangkan engkau berada di surga yang tingkatan paling tinggi. Lalu apa gunanya aku masuk ke dalam surga jika aku tidak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah? Sungguh begitu hebat cintanya sahabat Thauban kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai kenikmatan surga tidak ada apa-apanya jika tidak memandang wajah suci dan wajah mulia Maulana Muhammad. Sesuai dengan yang dikatakan oleh sahibul maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku rindu kepada surga bukan karena sifatnya, akan tetapi aku rindu karena di dalamnya ada kekasihku Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dikisahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, beliau bersabda, ashtakuna ila ahbabi, aku merindukan kekasihku. Lalu para sahabat pun terheran-heran dan bertanya, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, la, antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabatku. Kemudian para sahabat bertanya, lalu siapa kekasihmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hum yu'minuna wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku meskipun belum pernah melihatku. Siapa lagi yang dimaksud oleh Rasulullah jika bukan kita sebagai umatnya, yang mana rasa cinta seperti ini belum pernah kita dengar dari nabi-nabi yang lain terhadap umatnya. Hadirin,
Sungguh beruntung kita. Karena tanpa kita meminta, kita sudah menjadi umatnya Sayyidul Mursalin Maulana Muhammad. Dan tidak sampai di sini saja para hadirin. Ketika di padang mahsyar kelak, semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bahkan seorang ibu tidak akan memikirkan anaknya. Begitupun sebaliknya, saudara tidak akan memikirkan saudaranya, istri tidak akan memikirkan suaminya. Begitupun sebaliknya, karena begitu dahsyatnya pada hari itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada hari itu? Ketahuilah, yang dilakukan oleh Rasulullah pada hari itu bukanlah menuntun anak tercintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ataupun istri kesayangannya Sayyidah Khadijah Al-Kubra untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi yang beliau lakukan pada hari itu adalah meminta dan memohon kepada Allah dalam sujud beliau yang sangat lama, hingga Allah memerintahkan beliau untuk bangkit dari sujudnya. Wahai Muhammad, bangkitlah dari sujudmu dan mintalah apa yang engkau inginkan. Lalu Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk memberi minum umatnya. Karena diriwayatkan para hadirin bahwa jarak kepala manusia dengan matahari di hari itu hanya sejengkal. Bisa kita bayangkan para hadirin betapa terik panasnya pada hari itu. Yang mana di dunia saja yang dilapisi dengan 7 langit, kita masih banyak mengeluh dengan panasnya matahari. Lalu bagaimana dengan panasnya kita nanti? Sungguh begitu besar rasa cinta kita, rasa cinta Nabi Muhammad kepada kita, sehingga beliau tidak ingin melihat umatnya kehausan. Lalu beliau meminta izin kepada Allah, dan Allah pun menjawabnya, wahai Muhammad, bukankah aku telah memberikan telagaku kepadamu? Maka berilah minum siapapun yang engkau inginkan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, bukankah aku telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak? Karena menurut ahli tafsir bahwa barang siapa yang minum 1 tetes air dari telaga Kautsar, maka orang tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Lalu Rasulullah memberi minum satu persatu umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para hadirin, di tengah-tengah bulan Rabiul Awal semakin bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, semakin meluap kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, semakin banyak salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, semakin banyak maulid yang kita baca kepada Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Hadza minni wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.